Pungutan liar dalam berbagai jenis dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari korupsi. Pungli yang selama ini terjadi banyak yang terstruktur, sistematis, dan masif. Kondisi ini juga mendorong desa adat agar selalu melandaskan hukum, berbagai retribusi atau sumbangan warga agar tidak dikategorikan pungutan liar. Disadari atau tidak, banyak pungutan dibebankan kepada masyarakat yang kini bisa dikategorikan pungli karena pungutan tersebut dilakukan tanpa dilandasi hukum yang jelas. Pelaporan pertanggungjawaban juga harus lebih terbuka dan terpublikasi dengan baik. Akademisi hukum Edward Hajon mengatakan, pungli telah menggeser nilai-nilai moral, etika, dan kesopan santunan. Terlepas dari besar kecilnya nilai pungli, bila dilaporkan atau tertangkap tangan, pelaku pungli akan berurusan dengan pihak berwenang. Nah, agar itu tidak menjadi suatu dikatakan korupsi atau pungutan liar, baiknya lah kita mencantumkan hal itu dalam suatu peraturan yang jelas, minimal peraturan desa seperti itu. Ya, saya tidak mengatakan bahwa hal itu pungutan liar, tapi ya itu harus jelas ya, tujuan kemana, tanggung jawabnya bagaimana. Nah, dengan adanya pertanggungjawaban maka korupsi itu akan tidak ada. Banyak pungutan bisa dikategorikan ilegal dan melawan hukum. Untuk itu, ke depan, pemerintah bersama masyarakat harus meningkatkan komitmen untuk memerangi korupsi dan pungli. Nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi perlu diajarkan sejak dini kepada seluruh masyarakat. Penanaman nilai dan prinsip anti korupsi harus diterapkan bukan hanya di bangku kuliah, tetapi juga dilakukan secara merata di berbagai kalangan masyarakat. Sutejo.